Shalom Jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Bersama saya Alvanita Keda, mari kita membuka firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dalam Lukasnya yang pertama, ayatnya yang ke-33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Perayaan yang benar. Dalam pasalnya yang pertama, Lukas menceritakan tentang Allah yang memberikan perintah kepada malaikat Gabriel untuk memberitahukan kepada Imam Zakaria tentang kelahiran Yohanes Pembaptis melalui rahim Elisabeth istri Zakaria. Dan disusul 6 bulan kemudian, pemberitahuan kepada gadis perawan Maria tentang kelahiran Yesus Kristus. Dalam ayat ini, malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria bahwa melalui rahimnya akan lahir seorang anak yang disebut anak Allah Maha Tinggi. Selain kelahiran tentang Yesus, ada beberapa hal yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Salah satunya adalah tentang kerajaan yang akan diberikan kepada Yesus Kristus. Kerajaan ini akan memerintah atas kaum Yakub atau kaum Israel, yang dimana Allah berkenan Sang Mesias atau seorang yang diurapi untuk memerintah atasnya. Kerajaan yang dimaksud di sini juga berarti adalah kerajaan rohani, bukanlah kerajaan fisik yang adalah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Daud sendiri. Kerajaan di sini adalah kerajaan yang dipimpin oleh Mesias, seorang yang diurapi itu, atau Yesus itu sendiri. Kerajaan ini tidak dapat dikalahkan oleh apapun atau siapapun, karena yang dipimpin, dia adalah anak Allah Maha Tinggi. Sedangkan kerajaan Daud dipimpin oleh raja-raja yang rentan untuk berbuat dosa atau tidak taat terhadap Allah, dan bahkan bisa dikalahkan oleh kerajaan-kerajaan lainnya. Jemaat Tuhan, ini adalah momen-momen Natal, di mana kita akan memperingati Natal. Momen-momen ini adalah momen di mana kita merayakan kedatangan Raja itu. Raja yang di sini adalah Raja rohani, Raja yang dapat memimpin sampai kekal. Banyak dari kita memegang pemahaman yang salah tentang Natal. Kita hanya memahami tentang perayaan Natal sebagai perayaan yang jasmani atau perayaan fisik, di mana kita begitu banyak menghabiskan uang, tenaga, waktu di dalamnya, tanpa pernah memahami bahwa kedatangan Raja tersebut adalah menuntut tentang kerohanian kita yang dipimpin olehnya. Tidak ada yang salah dalam merayakan Natal dengan sukacita besar, tetapi merayakan Natal dengan pemahaman yang salah tanpa menjadikan ia sebagai Raja dalam hidup kita, secara khusus dalam kehidupan rohani kita, maka perayaan tersebut akan sia-sia. Perayaan yang benar adalah perayaan di mana kita benar-benar menjadikan dia Raja dalam hidup kita, sehingga perayaan Natal menjadi begitu sangat berarti bagi kita, menjadi momen yang sangat kita nantikan, baik secara jasmani, terkhususnya secara rohani. Biarlah melalui renungan firman Tuhan ini, kita sadar bahwa kedatangan Ia, Yesus Kristus, Mesias yang diurapi itu, datang sebagai Raja rohani, Raja yang memimpin kita kepada kekekalan, Raja yang memberikan kita kehidupan rohani yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Melalui firman Tuhan ini, kami boleh disadarkan bahwa kedatangan-Mu sebagai Raja bukanlah suatu kedatangan yang hanya bersifat fisik ataupun jasmani, tapi kedatangan-Mu sebagai Raja adalah kedatangan yang membawa pembaharuan dalam kehidupan rohani kami, Tuhan. Tuhan, biarlah melalui renungan ini kami boleh menyadari untuk menjadikan Engkau sebagai Raja terkhususnya dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah
doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.